Shalom. 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 Saya duduk, air mata saya keluar terus. Dan saya merasakan Roh Kudus bekerja di tempat ini. Amin. Senang sekali, bukan satu kali, tapi 2 kali bisa ketemu saudara-saudari Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan hari ini kita bisa bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Kita buka dulu bersama-sama Matius pasal 5 ayat 41. Sudah ketemu? Belum? Sorry. Markus pasal 5 ayat 41. Kalau sudah ketemu kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu dipanggilnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Amin. Kalau kita hidup di dunia, masalah itu selalu ada. Apakah di antara kita tidak pernah mengalami masalah, ada tidak? Coba angkat tangan. Tidak ada. Pasti yang muda pun mengalami masalah. Yang tua pun mengalami masalah. Yang kecil pun mengalami masalah. Karena saya punya anak umur 5 tahun sudah bilang, mami saya susah gara-gara mami katanya. Jadi masalah itu semua tidak sama. Tetapi selama kita tinggal di dunia ini, sering sekali kita mengalami masalah. Teman saya berkata seperti ini, karena dia teman dekat saya dan dia tahu apa yang saya mengalami. Dan dia berkata, masalahmu terlalu banyak sekali. Satu selesai, satu datang lagi. Kadang-kadang satu selesai, 2 datang lagi. Kalau saya seperti kamu, saya tidak bisa hidup. Tetapi kita hari ini bersyukur kepada Tuhan. Masalah itu kesempatan kita melihat kuasa Tuhan yang besar. Amin. 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 Di dalam masalah kita bisa lihat Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dan di dalam masalah Tuhan buka jalan buat kita dan kita akan mengalami mujizat. Amin. 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 Saudara, kita hari ini melihat ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang. Lalu apa di sini? Dia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Hari ini saudara, kita lihat di sini ada seorang kepala rumah ibadat, namanya siapa? Yairus. Dan ketika dia melihat Yesus, bagaimana saudara? Dia tersungkurlah di depan kaki Yesus. Dan kita melihat ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Bagaimana saudara? Dia mempunyai masalah. Saudara, kalau rumah ibadat, dia itu kalau di masyarakat di situ orang yang dihormati oleh orang-orang, dan dia sudah belajar banyak dan dia mempunyai kekayaan, saudara. Tetapi masalah itu bukan datang kepada orang miskin saja atau orang yang biasa saja, tetapi masalah itu datang kepada orang kaya pun, saudara. Namun hari ini Yairus juga mengalami masalah. Dia mempunyai anak perempuan, bagaimana saudara? Hampir mati. Dan dia datang kepada Yesus, dan dia tersungkur, dan dia memohon supaya Yesus datang kepada anak itu, supaya bagaimana menolong anak itu. Saudara, kalau di sini lihat hampir mati. Tapi kita melihat ayat 35. Pak Dedi, saya minta maaf. Pak Dedi, saya minta air. Kita membaca ayat 35. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati,
Apa mengira lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara, Yairus datang kepada Yesus. Dan di situ katakan, anaknya hampir mau mati. Jadi anaknya belum mati. Tetapi ayat 35 kita melihat, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat. Dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ini yang kita harus lihat. Saudara, kalau sebelum mati masih ada keharapan mungkin bagi orang-orang. Tetapi mati itu bagi orang dunia terakhir, benar tidak? Ya. Sulit, mungkin sebelum Yesus datang, jarang sekali melihat orang mati hidup kembali, benar tidak? Jadi kalau kematian itu bagi manusia itu terakhir. Akhirnya saudara, orang datang dari rumah kasih kabar yang duka sekali bahwa anakmu itu sudah mati. Apakah masih perlu susahin guru? Artinya, apakah masih perlu minta tolong Yesus? Apakah masih perlu Yesus datang ke rumah? Artinya, tidak perlu Yesus datang ke rumah. Tidak perlu minta bantuan dari Yesus karena anaknya sudah mati, sudah selesai, sudah akhir. Benar tidak? Saudara, kita juga sering menghadapi masalah yang seperti itu. Sepertinya masalah sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sepertinya kesulitan itu tidak akan selesai. Apakah masih perlu berdoa? Apakah masih perlu melayani Tuhan? Apakah masih perlu beribadah kepada Tuhan? Sering sekali mungkin seperti ini. Tapi saudara, kita mendengar firman Tuhan hari ini. Saudara, saya tahun 2000 mulai melayani di gereja Indonesia. Dan sampai hari ini tahun 2016, saudara, banyak sekali menghadapi masalah. Tetapi saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, banyak sekali saya mendapat kesaksian yang baru. Dan saya melihat dan merasakan, mengalami mujizat itu ada. Amin, saudara. Baru kita buka gereja, untuk kita membeli beras pun sulit. Dalam keadaan itu, ada gereja Korea berkata, kami mau melayani gereja Indonesia. Kami mau membangun gereja di Indonesia. Apakah Ibu Pendeta sedia untuk membawa kami ke Indonesia? Gereja kami yang belikan tiket, gereja kami akan biayai semua uang untuk di Indonesia. Saudara, kabar yang baik tidak? Kabar yang baik sekali, saudara. Kita melayani di sini, tetapi ada gereja Korea mempunyai hati yang mengasihi Indonesia dan mereka mau membangun gereja di Indonesia. Wah, saya senang sekali, saudara. Dan pas waktunya mau berangkat, saudara, saat itu saya tidak mempunyai uang sama sekali. Saya sukanya orangnya memberi, saudara. Kalau orang membeli nasi goreng 1 piring, saya harus belikan 2 piring. Atau nasi goreng plus mie goreng. Saya suka memberi. Tapi orang ini mau berbuat yang baik di Indonesia, tetapi sebentar saya tidak mempunyai uang sama sekali, saudara. Dan biasanya kalau berdoa sebelum berangkat Tuhan itu memberi, benar tidak? Ya, banyak sekali sebelum berdoa, wah, mujizat terjadi, Tuhan memberi uang, tiba-tiba ada orang datang memberi uang sejumlah mungkin 200 ribuan atau 300 ribuan, tetapi 10 ribuan itu tidak ada. Dan pas mau berangkat, mau berdoa, Tuhan bertanya kepada saya seperti ini, kamu masih percaya aku sanggup bisa menolong kamu? Itu yang Tuhan tanyakan kepada saya. Ya Tuhan, saya tak percaya engkau sanggup bisa menolong saya. Tetapi suami tidak ada uang. Tidak ada yang satu pun datang untuk memberi sesuatu. Dan saya berangkatlah ke bandara Incheon, saudara. Di Incheon sudah mulai pesawat terbang sebentar lagi, saudara. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan tanya lagi, masih kamu percaya saya sanggup bisa menolong kamu? Ya Tuhan, saya percaya engkau sanggup bisa menolong aku. Tapi saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba orang Asiana Airlines datang kepada saya. Dulu pernah Asiana Airlines terbang, tapi pernah berhenti. Dan sekarang terbang lagi ke Jakarta. Itu waktu pertama kali Asiana Airlines terbang. Orang itu datang, Ibu,
rombongan ibu tidak bisa berangkat ke Indonesia naik pesawat ini, katanya. Saya tanya, kenapa? Itu Jangnonimnya galak sekali, galak ya. Jangnoni Bapak Majelis Gereja Korea itu galak sekali, saudara. Saya di sebelahnya saja saya takut, saudara. Tetapi tiba-tiba tidak bisa berangkat, pasti dia akan menjadi omel walaupun bukan kesalahan saya. Jadi saya tanya, kenapa kita tidak bisa berangkat? Itu bukan kesalahan ibu, tetapi kami overbooking pesawatnya. Jadi hari ini ibu tidak bisa naik pesawat ini. Saya tanya kepada dia, kalau begitu bagaimana? Tetapi kami sediakan pesawat yang lain, naik SQ, dan kami sediakan business class. Jadi tadinya saya naik ekonomi kelas Asiana Airlines langsung ke Jakarta, tapi saya pertama kali jalan-jalan ke Singapura. Jadi ke Indonesia itu bukan luar negeri lagi, saudara. Jadi pertama kali saya pergi ke luar negeri itu adalah Singapura. Dalam keadaan tidak punya uang. Jadi business class juga waktu pertama kali saya naik. Setelah pernah naik business class, saya tidak mau lagi naik ekonomi kelas. Artinya, dalam keadaan seperti itu Tuhan memberi yang paling bagus. Dan bukan itu saja, ibu malam ini tidak bisa langsung berangkat ke Indonesia. Jadi kami akan sediakan hotel untuk malam ini. Dan besok terbang ke Indonesia tetap business class. Bagus tidak? Orang tidak punya uang naik business class, tidur satu malam di hotel Singapura, dan besoknya tetap naik lagi business class ke Indonesia, itu sudah luar biasa. Tapi tidak selesai sampai di situ. Dan mereka berkata, itu karena kesalahan airline kami akan memberi uang sejumlah $300 per orang. Jadi kami bertiga. Jadi satu orang dapat berapa? $300. Jadi saya bawa uang saku tidak? Saya bawa uang saku tidak? Bawa uang saku, saudara. Jadi saudara, di sini kalau kita lihat, orang berpikir dia sudah mati, jadi sudah tidak ada jalan lain. Akhirnya, apakah masih perlu Yesus? Tapi saya mengalami, saudara, bagi orang dunia berkata itu terakhir, buat Yesus itu bukan terakhir. Amin, saudara. Dan lagi saya juga mengalami, saudara, ketika saya menikah, saudara, setiap kali saya hamil, jadinya anaknya itu gagal. Setelah orang menikah, saudara yang baru married, pasti setelah menikah mempunyai kerinduan apa? Punya anak yang mirip suami tercinta atau mirip seperti sendirinya. Saya juga sangat ingin sekali, sangat rindu sekali punya anak, tapi gagal terus. Terakhir, dokter berkata, ibu sudah tidak bisa punya anak lagi. Kira-kira hati saya sedih tidak? Sedih sekali, saudara. Saya berharap saudara jangan mengalami hal yang seperti itu. Sedih sekali. Saya masuk ke Bukit Doa di Australia, saya hanya bisa menangis seperti orang gila saja, saudara. Tuhan, Engkau suruh saya melayani Tuhan, tapi aku hamba-Mu, Tuhan. Kenapa ini terjadi? Apalagi yang lebih membuat saya susah hati, karena teman saya berkata, kamu ibu pendeta tetapi gagal terus, berarti ada dosamu apa di hadapan Tuhan. Itu yang membuat lebih saya sedih lagi. Tuhan, aku mau memuliakan Tuhan, bukan mau memalukan Tuhan. Tapi sampai orang berkata, kamu ada dosa apa, jadi anaknya gagal terus. Tadi saudara menangis. Saya bersama suami, rencana 3 hari saya mau di Bukit Tua itu mau berpuasa, dan saya mau berdoa. Tapi di situ Tuhan berkata, saudara, bukan aku yang tidak memanggil kamu, tetapi kamu pergi ke Indonesia. Kalau kamu tidak mengalami sakit, kamu tidak bisa mengerti hati orang yang sedang sakit. Kalau kamu tidak mengalami ini, kamu tidak akan mengerti dan berdoa dengan sungguh-sungguh orang-orang yang sedang mengalami hal yang sama. Wah, saudara, saya bersyukur sekali. Tetapi Tuhan, aku tahu anak itu datang dari Tuhan. Walaupun dokter berkata saya tidak bisa, tapi Engkau memberi anak buat saya. Dan di situ saudara, saya langsung mendengar jawaban, aku memberi anak laki-laki kepada kamu. Setelah saya keluar dari gua itu, saudara, Bukit Tua yang gua itu, saya bangunin suami saya di sebelahnya. Kita turun.
Suami saya tanya, kenapa? Tuhan sudah menjawab, akan memberi anak laki-laki secepatnya. Suami saya mulai menangis, saudara. Berpikir dia, istri saya sudah gila. Saya di situ saya jengkel sekali. Aku pendeta. Saya bilang, saya mendengar suara Tuhan, saya dapat jawaban dari Tuhan. Tuhan janji akan memberi anak laki-laki kepada saya secepatnya. Dia menangis tambah lagi. Saya baru pertama kali lihat air mata suami saya keluar begitu banyak. Sudah susah kehilangan anak, istrinya juga gila lagi. Jadi pasti kesulitan sekali. Dan datanglah ke gereja, saudara, sebelum hari Minggu. Kita mau mulai ibadah, sebelum itu pelayan-pelayan Tuhan ada 2 bersama-sama. Saya bersaksi lagi. Saya mendapat jawaban dari Tuhan. Waktu di Bukit Tua begini-begini, terus Tuhan berkata, aku akan memberi anak laki-laki secepatnya. Mereka semua menangis. Ibu pendeta saya sudah gila. Saya sedih sekali. Setelah ibadah, sedang ibadah, saya langsung maju depan. Saya bersaksi lagi, Tuhan itu baik sekali dan Tuhan berkata akan memberi anak laki-laki. Saudara, memberi anak saja untung, tapi saya berkata anak laki-laki secepatnya. Jemaat semua menangis, mereka juga berpikir ibu pendeta sudah gila. Tapi di situ, saudara, rupanya ada rencana Tuhan. Di situ ada namanya Bapak Abednego dan Ibu Rusi. Itu jemaat kami. Pertama kali datang ke Korea, mereka sendiri-sendiri. Dan baru tahu bahwa mereka itu suami istri. Malam itu, mereka datanglah ke rumah saya, saudara, sekitar jam 2 pagi. Mereka ketuk pintu. Dan mereka datang ke rumah. Sekarang banyak jiwa senta ya, jadi ada jalur untuk membantu orang asing banyak sekali. Tapi dulu semuanya itu di gereja. Orang Muslim pun bantuan harus datang ke gereja. Saudara tidak tahu ya, yang baru-baru datang tidak tahu. Tapi orang-orang yang sudah lama akan mengerti. Jadi banyak orang Muslim pun dulu mendapat keselamatan ketika mereka bermasalah datang ke gereja. Itu kesempatan mereka menjumpai Yesus. Nah, saat itu saudara, saya sering sekali bangunin jam 2, jam 3 pagi. Itu kebiasaan. Dan mereka datang dan mereka berkata, kami sudah 9 tahun menikah. Dan tahun pertama kali saya sudah hamil. Tetapi anak itu jatuh dari tangga. Tapi mereka ada suami istri bermasalah jatuh tangga. Dan sejak itu tidak mempunyai anak lagi. Dan sering saya berdoa, Tuhan tidak kasih anak, tidak kasih anak. Tetapi begitu ibu tadi bersaksi, Tuhan kembali munculkan lagi iman kepada saya. Dan saya mau berdoa kepada Tuhan. Ibu mohon berdoa buat saya. Saudara, di situ saya bisa benar-benar menangis, benar-benar peluk dia. Saya bisa berdoa buat dia. Dan sebentar lagi, saudara, dia tidak ada 1 bulan. 1 bulan tidak ada, dia hamil dan dia mempunyai anak. Dijemput sama ibu mertuanya. Ibu mertuanya pendeta di Solo dan dibawa ke Indonesia. Sekarang anaknya 2 di Indonesia. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Setiap kali saya bersaksi, ada orang datang minta berdoa untuk bagi orang-orang yang tidak bisa punya anak. Saya berdoa, saudara. Tetapi saya bersaksi bagaimana Tuhan bekerja. Bukan saya yang berdoa, mereka punya anak lagi, tidak, saudara. Mereka kembali beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mujizat terjadi di atas iman mereka, saudara. Amin, saudara. Di Solo, di Jakarta, bukan untuk orang Indonesia saja, teman-teman saya juga ada yang 2 orang, yang satu PD di televisi, dia juga dapat anak. Namun, saudara, tahun yang lalu saya bersaksi di Jakarta, saudara, dan di situ sudah 7 tahun menikah belum punya anak. Saya kemarin baru lihat mereka sudah mendapat anak. 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun tidak mempunyai anak. Sudah rupanya selesai, udah umur 40 tahun, sepertinya sudah tidak bisa punya anak. Apakah masih perlu berdoa? Apakah masih menyusahkan Yesus? Apakah masih perlu minta mohon kepada Yesus? Saudara akan menjawab bagaimana? Saudara akan menjawab bagaimana? Masih perlu tidak? Perlu. Amin, saudara. Tetapi bagi orang yang tidak mengenal Yesus, berkata itu terakhir, tidak perlu lagi. Saudara, kita akan membaca lagi ayat 39.
39 saudara baca. Ayat 36 dulu kita membaca, 36 dulu. Kita membaca 1, 2, 3. Tetapi Yesus tidak meninggalkan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Amin. Amin. Jangan takut, percaya saja. Ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. ayat 39. Sesudah dia masuk, dia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu dan menyampaikannya bersama-sama dia bersama anak itu. Ketika orang-orang berkata, tidak usah menyusahkan Yesus, artinya sudah selesai, tidak ada jalan keluar. Saat itu Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dan ketiga, ayat 39 kita membaca, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi sedang tidur. Bagaimana orang-orang melihat? Ayat 40, tetapi mereka mentertawakan dia. Bukan hanya tidak percaya saja, ketika Yesus berkata, jangan menangis, anak ini bukan mati, tetapi sedang tidur. Ketika Yesus berkata seperti itu, semua orang mentertawakan. Betul tidak? Sering sekali saudara, tidak mempunyai uang, masih bisa memberi persembahan. Masih masalah besar, datang ke gereja berdoa. Ada orang tidak suka, tapi masih tetap melayani Tuhan. Anaknya sedang sakit, tapi masih membantu orang yang lain. Bagi orang dunia itu sangat hal yang menjadi aneh sekali. Tapi saudara di sini melihat, jangan takut, percaya saja. Kenapa ketika tidak ada makanan kita masih bisa memberi kepada orang yang lain? Karena kita tidak takut. Yesus sanggup bisa menyediakan makanan buat kita. Amin. Kenapa orang benci kepada kita, tapi masih bisa mengampuni, bisa mengasihi dia? Karena Yesus terlebih dahulu mengampuni kita dan mengasihi kita. Amin, saudara. Kita tidak takut, tapi kita karena percaya kepada Yesus, sehingga saudara kita bisa melaksanakan seperti itu. Tadi saya bersaksi, saudara, ketika saya mempunyai anak, itu saya masih muda. Dan saya tadi bersaksi untuk tiket untuk Asiana, itu juga dulu. Tetapi saudara, selama kita tidak takut, percaya kepada Yesus, mujizat itu bukan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau tahun yang lalu. Sekarang pun bisa terjadi. Amin, saudara. Saya menjadi senang sekali satu pulau, saudara. Itu namanya Sido. Dan ketika saya ke sana, saya senang sekali. Dan saya mengajak hamba-hamba Tuhan, PGIK juga. Tadi juga pernah ya. Pulaunya indah dan tidak sengaja di situ ada sebuah hotel yang lumayan besar dan indah sekali. Rupanya itu teman punya, saudara. Tadinya tidak tahu, tapi setelah tiba di situ baru tahu itu teman punya. Dan saudara, mereka tahun yang lalu bilang, ibu beli saja. Ada singkat cerita, mereka tidak bisa mengulangkan hotel itu terus. Jadi mereka bilang, ibu membeli saja. Saya senang sekali saudara, saya suruh membeli. Tapi kira-kira saya punya uang tidak? Kira-kira saya punya uang tidak? Tidak. Tapi saya berkata, ya saya membeli. Tapi tiba-tiba teman saya dari Jakarta berkata seperti ini, uang itu saya akan sediakan. Kamu bayar dulu, nanti sudah menjadi gedung itu atas nama kamu, kamu bisa pinjam uang dari bank, kamu bisa mengembalikan kepada saya. Saudara, itu berapa tahu? Saat itu 17 M uang. 17. Sebenarnya 22 M, karena teman jadi 17 M. Sebenarnya tidak sanggup. Tetapi saudara, saya percaya itu teman saya mau sediakan uang 17 M. Setelah itu ganti suratnya nama kamu,
bisa pinjam uang kembali ke kepada saya, itu sudah juga anugerah dari Tuhan. Tetapi saudara, dalam singkat cerita, saya sudah bersaksi juga di gereja. Tetapi saudara, tiba-tiba tidak jadi, orangnya berubah hati. Karena tiba-tiba harganya naik, saudara, dan itu jadinya bagus. Tiba-tiba tadinya masuk ke pulau itu, perusahaan kapal satu, tiba-tiba jadi 2. Dan jalannya kecil, tiba-tiba bikin besar kan. Dan ada juga berita akan jembatan, jadi tidak perlu naik, kapal lagi. Jadi tiba-tiba tanahnya itu jadi mahal sekali. Dalam singkat cerita tidak jadi. Saya kira-kira malu tidak? Malu tidak? Itu tahun yang lalu bulan 4. Tapi saudara, tidak usah khawatir. Kalau itu benar bagi kamu, Tuhan pasti akan memberi. Percaya tidak? Percaya. Dan kali ini saya datang saya datang untuk melihat hotel itu, tetapi kita mempunyai anak-anak mahasiswa. Mereka bercerita, kita 1 bulan dapat beasiswanya seperti ini. Dan bayar kisuksa 200.000 dan 400.000 itu untuk makan. Lalu tiba-tiba hati saya belas kasihan buat mereka. Jadi jarang jalan-jalan. Habis ibadah saya bawalah mereka ke Pulau Sido. Dan pas tiba di situ orang itu berkata, bagaimana kamu datang ke sini? 1 bulan yang lalu kita sudah mulai pikir kamu mau ketemu kamu, tapi hari ini kamu ada di sini. Mereka sudah tidak bisa. Tadinya kakak perempuan sama kakak ipar laki-laki mau mulai itu, sekarang yang punya sekarang ada di Amerika, dan dia tidak bisa kembali ke Korea. Tetapi saudara, tiba-tiba kakak perempuan ini juga harus pindah ke Amerika, jadi sudah tidak ada yang memulai untuk hotel itu. Dan sedangkan itu hotelnya itu laku sekali. Kira-kira saudara tahu Full House tidak? Full House. Full House tahu. Ya, itu tempat syutingnya. Jadi baru wah gitu. Saya bilang Indah, saudara tidak kaget, syutingnya tempat syutingnya Full House baru wah gitu. Dan mereka berpikir itu tidak ada orang yang lain. Sebelumnya ada orang yang mempunyai night club mau beli, tapi hatinya tidak tega katanya. Saya tidak jadi. Dan mereka berpikir tidak ada selain ibu pendeta, tidak ada yang bisa memulakan itu. Saya tidak tahu kepercayaan itu datang dari mana, tapi mereka yakinnya seperti itu. Akhirnya mereka bilang, kamu bisa tidak 1M 20 juta won, 1M 20 juta won kamu bayar kepada saya sebelum memulai, dan kamu bisa memulai untuk hotel ini. Jadi semua untungannya buat kamu. Jadi saya bayar bukan bulanan, tahunannya, tapi 1M 20 juta won. Saya bilang apa saudara? Mau. Dan wakil pendeta saya berkata, ibuan sudah gila katanya. Karena dia tahu keadaan uang gereja, karena dia tahu keadaan uang saudara. Bahkan tiba-tiba ada 1M 20 juta. Tetapi saudara, kalau Tuhan izinkan, itu hal yang kecil. Dan saudara tahu tidak, hari Selasa kemarin saya hitung, saya dapat proyek dari ada bekerja sama-sama pemerintah Indonesia, dan saya dipilih waktu bidding karena harganya saya paling murah, saudara. Saya dipilih. Dan mulai bulan April, bulan 4 ini tanggal 5 akan keluar iklannya. Tetapi saudara, setelah hitung, tadinya saya berpikir dari proyek itu dapat saya 40 juta. Tapi proyeknya bertambah. Jadi saya berpikirnya saya akan dapat 80 juta won. Jadi 1M 20 juta bolehlah ya. 80 juta, 1M 20 juta bolehlah. Tetapi saudara, kemarin hitung lagi saudara, ada orang kasih diskon. Tiba-tiba dia ketemu, saya baru pertama kali ketemu, 2 juta 500 ribuan, jadi 1 juta 200 ribuan. Jadi semua keuntungannya 1M 20 juta 22 juta won. Wow. Tepuk tangan. Mungkin 22 juta itu untuk mungkin ini ya, dolarnya atau naik turun ini. Tuhan kasih harga yang pas. Jadi mulai tanggal 28 saudara, akhirnya saya bisa mengolah. Dan semua orang tertawa. Namun
Pendeta-pendeta di sebelah saya pun tertawa karena mereka tahu keadaannya. Tapi mereka tidak melihat Tuhan. Jadi saudara kapan saja boleh datang ke Shido, tempat syutingnya full house. Saudara boleh mungkin untuk full house atau apa saudara boleh lah di situ. Dan saya mempunyai kerinduan di situ menjadi tempat untuk ketemu Tuhan dan merasakan kasih sayang dari Tuhan. Jadi ini mujizat minggu yang lalu saudara. Ketika masalah datang kepada kita, seperti masalah ada orang meninggal. Bagi saudara yang sudah married mempunyai anak, lebih baik saya yang sakit daripada anak saya yang sakit. Tetapi anak itu mati. Kepala rumah ibadah Yairo ini pasti sedih sekali. Dan orang yang tidak percaya melihat keadaan itu sudah selesai, tidak ada jalan keluar, tidak ada obat lagi. Nah, namun Yesus datang ke rumah itu berkata, jangan menangis, anak ini sedang tidur. Semua orang mentertawakan. Tapi saudara, kita melihat ayat 41, kita membaca dengan satu suara. 41, 1, 2, 3. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 42. Ketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Amin. Amin. Ketika Yesus pegang tangannya berkata, talitakum, artinya, hai anak, bangunlah. Dan ketika saat itu juga anak itu bangun dari kematian. Mujizat terjadi tidak? Mujizat terjadi tidak? Yesus tidak berkata talitakum. Dan ketika Yesus perintah, anak itu bangun kembali. Dan tadinya orang-orang tertawa, tetapi setelah melihat kejadian itu, semuanya menjadi kaget sekali. Saudara, kehidupan orang-orang yang mempunyai iman, hidupnya seperti ini. Amin, saudara. Kalau begitu, saudara, bagaimana kita bisa memiliki mujizat? Bukan Yairus saja, kita juga sering mengalami masalah. Kalau begitu mujizat itu bagaimana kita bisa mendapatkannya? Kita membaca dulu saudara. Pasal 5 ayat 22, kita membaca. 1, 2, 3. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, ia di depan kami. Tersungkurlah ia di depan kakinya. Saudara, Yairus ini semua orang bagaimana menghormati, karena dia adalah kepala rumah ibadah. Saya tidak tahu saudara mau ngasih Pak Dedi seperti apa. Tidak. Nah saudara, saat ini saudara, kalau kepala rumah ibadat, orang semua menghormati. Dan ini orang berhasil, orang yang belajarnya tinggi. Dan ini bukan orang biasa, orang luar biasa. Tetapi ketika dia melihat Yesus bagaimana, tersungkurlah di depan kaki Yesus. Artinya saudara, dia merendahkan dirinya. Kalau dia, ketika anaknya lagi sakit, aku kepala rumah ibadat, aku juga bisa berdoa, aku bisa melaksanakan, aku tidak mau datang kepada Yesus. Ini mujizat tidak mungkin terjadi. Tetapi Yairus mempunyai, saudara, rendah hati, sehingga dia mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus bisa mengadakan mujizat, Yesus membuat banyak sekali mujizat, sehingga baru dia berpikir, Yesus pasti bisa menyembuhkan anaknya. Dan dia datanglah kepada Yesus dan dia tersungkur di depan kakinya. Saudara, kalau kita tidak rendah hati di hadapan Tuhan, kita tidak mengalami mujizat. Amin saudara? Amin. Siapa yang mengalami mujizat? Orang-orang yang datang di depan kaki Yesus dengan rendah hati. Tuhan, aku tidak bisa, tapi Engkau Tuhan yang Allah menciptakan aku dan dunia ini, Engkau sanggup bisa menyembuhkan saya, menolong saya, membuka jalan buat saya. Saat itu mujizat terjadi. Amin saudara. Dan kita akan membaca lagi saudara, ayat 20
tiga membaca 1, 2, 3 dan memohon dengan sangat kepadanya. Dan apa? Memohon sangat kepadanya. Artinya saudara, orang berdoa kepada Tuhan akan mengalami mujizat. Amin saudara. Bersuruh kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Saat kita berdoa kepada Tuhan, bersuruh kepada Tuhan, Dia akan mendengar doa kita dan Dia akan buka jalan buat kita semuanya. Amin saudara. Yang ketiga, apa yang membuat Yairus bisa mendapat mujizat, mendapat kemenangan? Itu adalah imannya dia, saudara. Saya kemarin waktu datang ke sini, saya pernah cerita tidak ya? Saudara pernah di TV ada orang Indonesia membawa bendera Al-Qaeda, bendera Al-Qaeda, terus diiniin di gunung di depan, di belakangnya bukan Gyeongbokgung apa ya, Istana Kristen, dan membawa topi IS di Gyeongbokgung. Pernah ditonton di televisi tidak? Itu menjadi isu yang besar sekali bulan 12 ya. Aku dipanggil saudara ke polisi. Saya pikir ada masalah biasa. Rupanya saya ketemu orang yang di televisi sedang keluar saudara. Tapi saudara, 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin saya selama 15 hari saya ketemu dia dan saya bersama dia. Pertama kali saya takut karena itu orang bilangnya IS. Dan orang bilangnya itu teroris. Tapi saya takut tidak? Saya takut saudara. Tapi lama-lama saya melihat dia, saudara, rupanya dia seorang orang Indonesia yang biasa. Dan bukan dia teroris, saudara. Tetapi dia punya iman, kalau dia mati buat Muhammad, menjadi jihad di Syria, saudara, dia masuk ke surga dan dia bisa mempunyai istri yang cantik di sana. Saudara, kenapa tertawa? Itu imannya dia yang membuat dia membawa bendera di belakang Istana Presiden dan membawa topi, dia pamerkan tentang IS itu karena dia mempunyai iman. Kalau dia menjadi jihad di Syria, dia mati buat Allah, dia akan masuk ke surga dan dia akan dapat istri yang cantik. Orang itu ganteng loh. Saya pikir tidak bawa bendera itu pun, saya pikir dapat istri yang cantik. Tapi saya tidak tahu, saya lupa. Buku itu melihat mendapat istri yang cantik atau mendapat istri yang cantik, saya tidak tahu. 1 atau 2 lebih, saya tidak tahu. Dan dia juga nulis di diary-nya dia. Jadi saudara, apa yang membuat dia melaksanakan hal-hal yang itu? Rupanya iman dia di dalam hati dia yang simpan itu yang dia berbuat hal-hal yang itu. Dan bukan hanya itu saja, mungkin saudara kalau mendengar ini kita harus menjadi lebih rajin untuk melayani Tuhan. Dia mau datang ke Syria saudara, dia 2 minggu sekali naik ke gunung, 2 minggu sekali camping. Dan kalau dapat gaji, dia kirim ke Syria. Dia itu pekerja loh di sini. Dia juga sambil bekerja dan untuk kumpul uang untuk pulang ke Indonesia. Tetapi dia bekerja uang dari gajinya dia itu dia kirim ke Syria. Dan bukan hanya itu saja, supaya nanti dia dapat alat tembakan itu, supaya dia bisa, dia belilah tembakan yang persis yang sama. Bukan hanya itu saja, supaya bisa dia latihan, belilah pisau yang tajam. Dan bukan hanya itu saja saudara, setiap hari baca buku-buku jihad. Jadi bukan hanya latihan saja, hatinya juga untuk mempersiapkan supaya dia rela mati untuk di Syria sebagai jihad. Apa yang membuat dia seperti itu saudara? Sampai ke, bukan hanya itu saja. Kalau bulan puasa, saudara, 10 hari di perusahaan dia puasa. 2 minggu
di masjid Itaewon dia puasa. Jadi benar-benar dia mau mencoba hidup sebagai orang Islam. Apa yang membuat dia seperti itu? Dan iman dia itu tidak benar. Akhirnya dia sekarang masih ada di penjara di Korea. Nah, saudara, kalau kita tidak mempunyai iman, Yairus juga hari ini datang kepada Yesus dan dia bisa tersungkur di depan kaki Yesus dan dia memohon kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya untuk menghidupkan anak perempuan. Kalau dia tidak mempunyai iman, tidak mungkin Yairus datang ke Yesus dan dia tidak akan bermohon. Tapi yang membuat mujizat, yang membuat hari ini dia mendapat kemenangan itu adalah imannya dia. Amin, saudara. Amin. Saudara datang ke gereja, ikuti doa, ikuti pelayanan. Tapi saudara kalau tidak percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat, kita tidak akan mendapat keselamatan. Amin, saudara. Di dalam hati saudara tidak mempunyai iman kepada Yesus Kristus, saudara, dia datang ke dunia ini, dia mati buat kita. Dia dipukul supaya dia dibunuh supaya kita hidup. Kalau tidak percaya, saudara dan saya tidak bisa mendapat keselamatan. Bagaimana kita bisa hidup orang Kristen yang berkenan di hati Tuhan? Itu adalah orang-orang yang mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita bisa membaca firman Tuhan. Amin, saudara. Mendengar firman Tuhan, mengikuti pelayanan, saudara, dan tidak akan bergoyang ketika ada masalah, dan tetap menjaga imannya, saudara, dan dia akan mendapat kemenangan, dia akan mendapat mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Amin. Sering sekali orang bilang seperti ini. Mujizat itu tidak terjadi kepada saya ya. Teman saya sering sekali mendapat jawaban dari Tuhan. Teman saya sering sekali dapat pertolongan dari Tuhan. Kenapa aku ini tidak pernah doa pun permen satu pun Tuhan tidak pernah kasih gratis. Mungkin di antara kita akan bertanya seperti itu. Saudara mendengar cerita seperti ini. Pendeta di gereja Yoido di Bundang, Pendeta Lee. Dia waktu sekolah kita, dia miskin sekali. Dan dia lihat, dia nyewa rumah. Dulu, sekarang kita pakai kas ya, tusi kas, jadi dalam rumah bisa hangat. Dulu semua pakainya soktan, batu bara. Nah, punya dia selalu mati. Tapi yang tuan rumah itu hidup terus. Jadi pagi sudah ganti batu bara baru, pulang dari sekolah mati lagi. Dia tidak mengerti kenapa batu bara dia mati terus. Tetapi yang punya rumah itu batu baranya tidak mati, selalu hangat rumahnya. Akhirnya menjadi ketahuan bahwa batu bara yang dia membeli itu adalah batu bara yang palsu. Dia mencari yang murah. Jadi belinya sudah bukan batu bara asli saja, tapi sudah campur-campuran. Bagaimana api bisa terbakar? Karena itu adalah palsu. Dia menjadi sadar, oh rupanya batu bara saya menjadi mati terus, rumah saya dingin terus, itu rupanya saya pakai batu bara yang palsu. Hari ini saudara mempunyai iman kepada Tuhan, iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara, api Roh Kudus akan bakar terus. Amen. Mimpin kita, saudara, selalu membawa jalan yang benar. Tidak mungkin Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Senantiasa dia akan mendengar doa kita. Hari ini, besok-besoknya lagi, mujizat itu terus akan terjadi. Kesaksian itu bukan 10 tahun, 15 tahun yang lalu, tetapi hari ini, besok juga kita akan mendapat kesaksian yang baru. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu, saudara boleh punya iman, tapi iman yang benar, iman kepada Yesus Kristus. Amin. Di antara kita, saya berdoa tidak ada mujizat. Saya minta pacar yang cantik, sampai hari ini tidak dapat. Umur saya sudah 45 tahun. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, saudara, dapat pacar yang cantik itu bagi Tuhan bukan hal susah.
Amin saudara. Benar sungguh-sungguh berdoa buat untuk tujuan, untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan, saudara, pasti Tuhan akan buka jalan, pasti Tuhan akan menolong, mujizat itu akan terjadi. Hari ini perlu tali tabung kepada bukan anak 12 tahun yang mengalami sakit penyakit. Tapi tali tabung ini, Yesus berkata kepada kita, tali tabung, bangun dari masalah-masalah, jangan melihat masalah, tetapi melihat Tuhan kamu yang sanggup bisa menolong kamu. Imanmu bangunkan kembali. Rasa syukur kamu bangunkan kembali kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bangunkan kembali. Ketika Tuhan bangunkan saudara, Tuhan akan membuka surga di atas kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Saya rindu kita sebagai anak Tuhan. Saudara, saya juga anak Tuhan, saudara juga anak Tuhan. Anak Tuhan itu saudara selalu sukacita. Amin saudara. Amin. Hujan sukacita, tidak hujan sukacita, namun dingin pun sukacita. Amin saudara. Karena selalu Tuhan melindungi kepada kita dan Dia sediakan yang hal baik buat kita semuanya. Mari kita dengan rendah hati datang kepada kaki Yesus. Mari kita bersuruh kepada Tuhan. Dan mari kita mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Masalah apapun, keadaan apapun, kesulitan apapun saudara, mujizat itu akan datang kepada kita semuanya. Amin saudara. Saya boleh angkat satu pujian Bapak boleh?